Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Taurus. Topik kali ini adalah hubungan karma dengan kekayaan Taurus. Hubungan karma dengan kebahagiaan para Taurus di bulan September. Apakah ada pengaruh karma di dalam kehidupan para Taurus di bulan September ini? Kita akan lihat ya. Dan bagaimana memperbaikinya. Beberapa Taurus harus bepergian mengungsi ke tempat yang jauh karena suatu sebab. Bahkan banyak Taurus yang melanglang buana ya, karena memang sifatnya yang suka avanturir dan ingin melihat sesuatu yang baru. Itu memang sebagian adalah karma Taurus. Untuk dia harus jauh dari orang-orang yang disayangi, harus jauh dari orang-orang yang dicintai, jauh dari kampung halaman. Sebagian adalah, kita lihat ya, karma kehidupan masa lalu ya. Di mana kalian dilahirkan, di mana kalian dibesarkan, sampai kalian bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa mengambil keputusan. Itu adalah karma masa lalu. Apakah Taurus kayanya? Ini banyak sih Taurus yang udah dapat duitnya ya, dapat kekayaan yang luar biasa ya nanti di bulan September. Apakah ini karma? Ini karma juga. Sebelum kalian bisa mengambil keputusan, sebelum kalian mengetahui yang mana yang baik, mungkin sekitar umur 5, 6 sampai 12 ya, orangnya persepsinya, kepintarannya, pemahamannya berbeda-beda. Pokoknya sebelum kalian bisa mengambil keputusan yang baik atau keputusan yang buruk, mengenal yang baik dan yang buruk adalah karma di masa lalumu. Jadi kalian dilahirkan di keluarga yang miskin adalah karena karma buruk kalian di masa lalu. Bila kalian dilahirkan di orang kaya, keluarga yang kaya yang terpandang adalah karma baik di masa lalu. Begitu juga di mana kalian dilahirkan di keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, keluarga yang hangat, adalah karma baik kalian di masa lalu. Kalau kalian sekarang ini dilahirkan di keluarga yang toksik, keluarga yang broken home, keluarga yang berantakan, yang membuat pikiran kalian kacau, itu adalah karma buruk kalian di masa lalu atau di kehidupan yang lalu ya. Saat ini banyak Taurus yang udah banyak duit ya, walaupun banyak yang tercerai-berai di lingkungan keluarganya ya. Kalau ini adalah pas, ini adalah present, kehidupan di masa sekarang. Kehidupan di masa lampau kalian dilahirkan di keluarga yang kaya, itu adalah takdir atau istilahnya karma yang dari kehidupan masa lalu. Tetapi kehidupan sekarang, apa yang kalian alami sekarang, kalian masih berpetualang, atau kalian yang sudah mendapatkan penilaian dan hidup bersama keluarga, itu adalah hasil perbuatan kalian. Sepanjang kalian sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang baik, dan kapan saat kalian bisa mengambil keputusan. Begitu ya Taurus ya. Kehidupan sekarang ini apakah bisa dirubah, Pak? Sekarang ini saya lagi masih kesulitan, terpuruk, dipojokkan, difitnah, duit ditipu orang, dibawa lari orang, dizolimi ya, investasi sering kacau, kalah melulu ya, rugi melulu, bahkan banyak investasi bodong ya. Bagaimana kok selalu dibawa lari orang? Itu karena karma buruknya masih banyak. Perbuatan kalian masih banyak. Ingat ya, karma bukan melulu buruk ya. Ada karma baik, ada karma buruk. Sebenarnya karma sendiri adalah netral. Karma adalah sebab yang akibatnya dari sebab kalian ini. Kalau sebab kalian berbuat baik, karmanya akan baik. Sebab kalian berbuat jahat, karmanya akan buruk ya. Karma bisa dibilang aksi. Kalau aksimu baik, reaksi orang-orang juga akan baik. Kalau aksimu buruk, perbuatanmu buruk, maka yang kalian dapatkan juga akan buruk. Jadi kalau saat ini kalian masih menderita, masih sengsara, masih sering tercerai dengan orang lain yang kalian kasihi, ataupun kalian sekarang sudah happy bertumbuh dengan keluarga, hidup kaya raya, banyak duit, itu adalah hasil perbuatan 80% ya, hasil perbuatan kalian.
yang di titik dimana kalian sudah mengetahui benar baik dan kalian bisa mengambil keputusan sendiri. Karmamu akan berlaku sampai sekarang. Gitu ya, kita akan lihat future-nya. Bagaimana future-nya? Masa depan beberapa Taurus masih akan berperang ya di bulan September ya. Masih belum bisa berkumpul dengan keluarga. Beberapa Taurus masih sangat pusing atau kehidupannya tidak bahagia karena sering dimanfaatkan orang lain, sering dimanipulasi orang lain. Tapi beberapa juga mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kok bisa tidak sama? Itu karena karma kalian, perbuatan kalian. Perbuatan buruk akan menghasilkan yang buruk. Perbuatan yang baik akan menghasilkan kekayaan, rezeki, kesehatan, keluarga yang indah ya. Terus bagaimana cara memperbaiki karma itu? Bagaimana supaya ke depan future ya, ini past, present, future. Masa lalu, yang masa sekarang dan masa mendatang. Ini juga past, present, future. Masa lalu, masa sekarang dan masa mendatang. Para Taurus yang kalian sekarang masih dilanda kegalauan, keterpurukan, kehidupan miskin yang sangat membingungkan, setiap saat gali lubang tutup lubang, itu karena karma buruk yang masih tersisa. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Analoginya gini ya, kita analogikan. Bila saat ini kalian masih mengalami kekacauan, keterpurukan, tercerai dengan orang-orang yang kalian kasihi, itu ibarat kalian minum jamu yang pahit ya. Minum air yang sangat pahit. Maka bisa kalian netralkan dengan menambahkan air yang banyak. Kalau segelas air yang pahit itu kalian tambahin seember, 2 ember, 1 gentong atau 1 drum, maka rasa pahitnya akan hilang. Bila dibilang rasa pahit itu adalah karma buruk, dengan kalian tambahkan air itu, maka karma buruknya akan semakin mencair dan hilang. Rasa pahitnya akan hilang. Bagaimana caranya? Dengan berpikir positif. Berpikir positif terus-menerus, ibarat kalian menambahkan air di dalam cairan yang pahit tadi, sehingga lama-lama menjadi netral ya. Terus netral aja nih, hidup hambar, netral aja nih. Bagaimana biar kita hidup kaya raya, manis, berbahagia? Itu yang intinya. Kalian bisa tambahkan dengan ucapan yang baik sebagai gulanya, sebagai pemanisnya. Dan perbuatan tindakan yang baik adalah menjadi gula yang banyak untuk kalian, sehingga bisa menghilangkan pahitnya. Kalau kalian terus berpikiran baik, berucap baik, berprasangka baik, melakukan perbuatan baik seperti menambahkan gula ke dalam cairan tadi, lama-kelamaan akan manis. Gitu ya analoginya ya. Jadi bisa kalau sampai saat ini masih pahit Pak, saya masih hidup sengsara, masih belum bahagia. Padahal saya udah banyak berbuat baik, berderma, bersedekah, kemana-mana, membantu dan menolong orang. Berarti karma buruk kalian belum terbayar, masih belum lunas. Terus yang baik-baik Pak, ada yang orang pencuri, perampok, koruptor, hidup kaya raya dan bahagia. Bisa jadi karma baik di masa lalunya udah banyak banget, sehingga perbuatan buruknya atau karma buruknya belum bisa menutupi karma baiknya, sehingga dia tetap bisa kaya raya ya, mendapatkan rezeki, mudah mendapatkan uang, walaupun itu hasil dari perbuatan buruk atau kebahagiaannya itu adalah semu. Inti dari semuanya sih, jangan iri akan rezeki orang lain. Ya. Terus yang berikutnya, bagaimana cara memperbaikinya? Hukum untuk memperbaiki karma ada 5 ya, tapi kita akan berikan yang relevan. Yang paling relevan, yang utama, yang pasti adalah hukum tabur tuai ya.
Hukum sebab akibat. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa yang menanam benih padi yang baik, dia akan memanen beras. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai ya. Terus bagaimana saya udah menabur benih yang baik nih, tetapi tidak panen dengan baik. Kalian menabur dengan pikiran atau kalian menabur dengan perbuatan kalian ya. Pupuknya adalah pikiran positif kalian. Sedangkan obat-obat serangganya untuk membasmi hama adalah perkataan ucapan kalian. Jadi bila kalian udah berbuat baik tetapi pikiranmu tetap buruk, berprasangka buruk kepada orang lain, berprasangka yang tidak baik, memikirkan sesuatu yang tidak baik, ibaratnya kalian tidak memberi pupuk kepada bibit padinya kalian ya nggak bisa panen. Terus perkataan kalian ibarat kalian membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar lahan kalian sehingga padi kalian bisa tumbuh baik. Bila kalian berkata baik, itu seperti membasmi hama dan membasmi rumput yang ikut tumbuh di sekitar padi kalian. Pupuknya adalah pikiran-pikiran positif. Itu ya Taurus ya. Kemudian jangan hukum yang berikutnya kita loncati ya. Hukum air mengalir, tampaknya Taurus sudah tahu. Kita kupas deh ya. Hukum air mengalir. Mengalirlah seperti air. Hidup mengalir aja seperti air. Dari atas ke bawah. Semakin lama semakin ke bawah, dan ke bawah semakin ke laut. Seperti ilmu padi, semakin tua semakin merunduk. Para Taurus, jangan terjebak kalian sebagai air terjun yang di atas sana, di mana kalian meninggikan hati seakan-akan kalian ada di puncak. Jadi intinya jangan berbuat sombong, jangan tinggi hati. Di saat kalian tidak tinggi hati dan mengalir sampai ke laut, kalian akan smooth, hidup kalian akan bahagia. Kalau kalian melawan arus, kalian akan kecapean dan suatu saat kalian akan terseret dan tenggelam. Janganlah berpikir menjadi air terjun yang tinggi, karena bila kalian jatuh dengan kesombongan, kalian akan jatuh dan hancur. Itu salah satu untuk membayar karma kalian. Mengalir saja hidup, syukuri apa yang sudah kalian dapat saat ini, dan kalian tidak akan menjadi air terjun yang jatuh dan sakit. Salam sahabat Tutu.